Banyak yang melihat cowok sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan selalu bisa diandalkan. Tapi apa benar mereka selalu sekuat itu? Apa mereka gak pernah merasa lelah, patah, atau bahkan hancur di dalam? Halo teman-teman pendengar setia, selamat datang di episode podcast hari ini. Aku tahu topik ini kali ini mungkin terdengar cukup kontroversial ya. Tapi jujur deh, pernah gak kalian berpikir bahwa cowok itu sebenarnya rapuh? Hari ini kita akan membahas sisi lain dari cowok, sisi yang jarang banget dibicarakan, apalagi diakui. Kalau kamu pernah bertanya-tanya kenapa cowok jarang curhat atau kenapa mereka terlihat baik-baik saja, mungkin di sini jawabannya. So, tetap di sini ya, karena mungkin setelah ini kamu akan melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda. Dari kecil cowok sering diajarkan untuk gak nangis, untuk menahan emosi, dan untuk selalu terlihat kuat. Seolah-olah menjadi lemah itu adalah hal yang memalukan. Tapi apa artinya kuat kalau itu berarti menyembunyikan luka? Cowok juga manusia, mereka punya perasaan yang sama kompleksnya dengan cewek. Mereka bisa patah hati, kecewa, bahkan takut. Tapi karena tekanan sosial, mereka sering memilih untuk menutupi itu semua. Dan hasilnya, mereka memendam semuanya sendiri. Kamu pernah gak melihat seorang cowok yang kelihatannya santai di luar, tapi sebenarnya lagi bergumul dengan banyak masalah? Mereka mungkin gak bilang secara langsung, tapi bahasa tubuh mereka gak bisa bohong. Karena takut dianggap lemah, banyak cowok yang memilih untuk memendam apa yang mereka rasakan. Mereka gak mau menjadi beban bagi orang lain, tapi ironisnya semakin mereka memendam, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Salah satu alasan kenapa cowok jarang curhat adalah karena mereka sering merasa bahwa mereka harus punya jawaban atas semua masalah. Mereka takut dianggap gak mampu kalau mereka mengakui kelemahan. Tapi apa benar curhat itu adalah tanda kelemahan? Sebenarnya curhat justru bisa jadi salah satu bentuk keberanian loh. Mengakui bahwa kita gak baik-baik saja itu bukan hal yang memalukan, itu manusiawi. Rapuh itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita sedang butuh bantuan. Dan cowok juga punya hak untuk merasa rapuh, sama seperti cewek. Justru menerima kerentanan itu adalah langkah pertama untuk benar-benar menjadi kuat. Buat kamu yang punya teman atau pasangan atau keluarga cowok, coba deh tanya, kamu lagi baik-baik saja nggak? Coba kamu tanya begitu. Kadang satu pertanyaan sederhana itu bisa membuka pintu bagi mereka untuk akhirnya berbicara. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, cowok itu gak selalu sekuat yang mereka tunjukkan. Di balik senyum atau candaan mereka, bisa jadi ada luka yang mereka sembunyikan. Kedua, penting bagi kita semua untuk menciptakan ruang di mana cowok juga merasa aman untuk menunjukkan sisi rapuhnya. Karena hubungan yang sehat, entah itu persahabatan atau cinta, dibangun dengan landasan kejujuran, bukan pencitraan. Dan seringkali cowok itu terperangkap dalam ekspektasi sosial tentang apa yang harus mereka lakukan atau bagaimana mereka harus bertindak. Terkadang mereka merasa terjebak dalam peran yang dipaksakan, seperti harus selalu terlihat tangguh dan tidak boleh menunjukkan perasaan mereka. Tapi di balik itu semua, banyak cowok yang sebenarnya ingin punya ruang untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa takut dihukum atau dihakimi. Mereka ingin dihargai atas siapa mereka, bukan hanya seberapa kuat mereka terlihat. Ketika mereka nggak merasa bebas untuk menjadi diri mereka yang rapuh, itu bisa sangat menekan mereka. Ingat ya, rapuh itu bukan berarti mereka tidak bisa menjadi pemimpin. Ini mungkin mitos besar yang sering kita dengar. Cowok yang rapuh nggak bisa menjadi pemimpin atau nggak bisa diandalkan. Padahal kenyataannya, banyak cowok yang rapuh justru memiliki empati yang lebih tinggi dan bisa lebih mendukung orang di sekitarnya.
Memang cowok yang rapuh mungkin gak selalu menunjukkan kekuatan fisik atau ketegasan yang kita harapkan. Tapi mereka punya kekuatan lain yang seringkali terlupakan. Kemampuan untuk mendengarkan, merasakan, memberikan dukungan emosional kepada orang lain. Menjadi rapuh bukan berarti mereka gak bisa memimpin. Justru mereka bisa memimpin dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh pengertian. Apakah cowok memiliki stigma tentang keperkasaan? Di banyak budaya, cowok diajarkan bahwa keperkasaan adalah harga diri mereka, kekuatan adalah harga diri mereka. Mereka merasa harus selalu tampil tak terkalahkan, seolah-olah jika mereka menunjukkan sisi rapuhnya, mereka akan kehilangan kehormatan dari orang lain. Dan sayangnya, stigma ini mendarah daging di banyak tempat, di banyak suku, dan di banyak negara pun juga begitu. Namun ini adalah beban yang sangat berat, memiliki standar keperkasaan yang tinggi. Ini membuat cowok merasa harus selalu seperti batu. Padahal mereka juga manusia yang bisa rapuh, merasakan kesedihan. Kita perlu mulai mendobrak stigma ini. Keperkasaan bukan tentang tidak pernah rapuh, tapi tentang bagaimana kita bangkit kembali setelah jatuh. Kenapa sih cowok sering menjaga jarak dari rasa sakit? Ketika cowok merasa rapuh atau terluka, mereka seringkali lebih memilih untuk menyembunyikan perasaan mereka dan menjaga jarak. Ini bukan karena mereka tidak ingin peduli, tapi karena mereka merasa bahwa perasaan mereka terlalu rumit untuk dibagikan. Mereka cenderung berpikir, aku gak mau membuat orang lain khawatir, atau aku gak mau terlihat lemah. Dan akhirnya mereka memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Meskipun itu cowok membuat mereka merasa terisolasi dan sendirian, terkadang cowok perlu diberi ruang untuk merasa aman dalam menunjukkan rasa sakit mereka. Karena sejatinya pendukung mereka melalui perasaan rapuh bisa sangat berperan erat dalam hubungan. Banyak yang bilang, banyak yang nanya, mengapa sih cowok takut dibilang lemah? Sejak kecil cowok sudah diberi label untuk selalu kuat. Jadi ketika mereka merasa rapuh atau rentan, mereka merasa terancam dengan label lemah yang diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan identitas mereka sebagai cowok. Mereka takut kalau mengungkapkan perasaan mereka, berarti mereka akan dianggap kurang maskulin atau tak cukup berharga. Padahal rapuh itu bagian dari kekuasaan. Padahal rapuh itu bagian dari kekuatan sejati. Menjadi berani dalam mengungkapkan perasaan, mengakui kelemahan, dan meminta bantuan itu menunjukkan keberanian, bukan kelemahan. Cowok juga takut kehilangan orang yang mereka sayangi. Banyak orang berpikir bahwa cowok tidak terlalu peduli atau tidak menunjukkan ketakutan mereka akan kehilangan orang yang mereka sayangi. Faktanya, cowok justru sering merasa sangat takut akan hal itu. Tapi alih-alih mengungkapkan ketakutan mereka memilih untuk menyimpannya dan berpura-pura baik-baik saja. Tapi mereka juga manusia yang bisa merasa cemas. Dan dalam banyak kasus, rasa cemas ini malah tumbuh menjadi rasa takut yang lebih besar dan besar. Mereka ingin dicintai, dipahami, dan tidak merasa terabaikan. Ketakutan akan kehilangan bisa sangat mengganggu mereka. Meskipun mereka nggak selalu tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Cowok itu rapuh bukan berarti mereka lemah. Mereka rapuh karena mereka juga memiliki perasaan, kegelisahan, dan ketakutan yang sama dengan orang lain. Mengakui sisi rapuh bukanlah kelemahan, justru itu adalah langkah menuju pemulihan dan kedewasaan. Jadi untuk teman-teman cewek, pasangan, atau siapa saja yang mendengarkan, jangan pernah merasa bahwa cowok yang rapuh itu bukan cowok sejati, cowok yang kuat. Mereka hanya sedang berjuang dengan cara mereka sendiri. Mari kita saling memberi ruang untuk menjadi rapuh, untuk merasa, dan untuk saling menguatkan. Terima kasih sudah mendengarkan
episode kali ini. Semoga kamu bisa lebih memahami bahwa rapuh itu bukan kelemahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, kita semua punya hak untuk merasa, untuk rapuh, dan untuk bangkit kembali.